Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengelolaan zakat produktif untuk kemandirian masyarakat. Sejak awal pembentukan masyarakat Madinah pada tahun 622 Masehi, Islam tidak hanya membangun struktur keimanan, tetapi juga sistem sosial yang terorganisir. Salah satu instrumen utama dalam sistem ini adalah zakat. Zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang jelas. Dalam Al-Quran, zakat sering disebut berdampingan dengan sholat, menunjukkan posisinya sebagai pilar utama dalam kehidupan umat. Secara konseptual, zakat berfungsi untuk membersihkan harta sekaligus menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Kelompok yang berhak menerima zakat telah ditentukan secara spesifik dalam surah At-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan 8 golongan, termasuk fakir, miskin, amil, dan mereka yang memiliki kebutuhan sosial tertentu. Menurut tafsir klasik seperti Ibn Katsir dan Al-Qurtubi, distribusi zakat ini bukan bersifat sukarela, melainkan bagian dari sistem yang terstruktur dalam negara Madinah. Pengelolaan zakat dilakukan oleh amil yang ditunjuk, menunjukkan adanya administrasi publik dalam sistem ekonomi Islam awal. Dalam praktiknya, zakat berfungsi sebagai alat stabilisasi sosial. Ia mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dalam perspektif sejarah, sistem ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat kohesi sosial di Madinah. Para sejarawan seperti Ibn Khaldun dalam analisisnya tentang masyarakat Islam awal menekankan pentingnya distribusi kekayaan dalam menjaga stabilitas sosial. Selain itu, zakat juga memiliki dimensi moral. Ia menghubungkan kepemilikan harta dengan tanggung jawab sosial, sehingga kekayaan tidak berdiri sebagai hak absolut, tetapi sebagai amanah. Pada fase akhir kenabian, sistem zakat telah berjalan sebagai bagian integral dari struktur masyarakat Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi sebagai fondasi kesejahteraan umat yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat dalam masyarakat Madinah bukan hanya praktik keagamaan, tetapi sebuah sistem sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan stabilitas dalam kehidupan bersama. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di masyarakat saat ini. Banyak bantuan yang diberikan bersifat konsumtif, sehingga hanya membantu dalam jangka pendek. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih berkelanjutan. Salah satunya melalui zakat produktif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan zakat produktif, bagaimana pengelolaannya, serta bagaimana dampaknya terhadap kemandirian masyarakat. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami konsep zakat produktif, mengetahui cara pengelolaannya, serta menganalisis dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau alat kerja kepada mustahik, sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu sesaat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan langsung, seperti makanan atau bantuan sembako. Sedangkan zakat produktif digunakan untuk jangka panjang seperti modal usaha atau alat kerja. Mekanisme pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, dimulai dari pengumpulan zakat, kemudian pendataan mustahik. Yang kedua, penyaluran dalam bentuk modal usaha
dilanjutkan dengan pendampingan serta evaluasi perkembangan usaha. Contoh studi kasus. Sebagai contoh, seorang pedagang kecil menerima bantuan zakat produktif berupa modal usaha. Dengan bantuan tersebut, usahanya akan berkembang, pendapatannya meningkat, dan ia tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Dampak zakat produktif. Zakat produktif memberikan banyak dampak positif, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi. Untuk selanjutnya, yakni tantangan. Tantangan yang akan dihadapi untuk pelaksanaan zakat, yakni yang pertama, kurangnya pengawasan, yang kedua, minimnya edukasi usaha, yang ketiga, resiko kegagalan usaha, dan tidak semua mustahik siap untuk berwirausaha. Untuk selanjutnya, yakni solusi. Pendampingan berkelanjutan, pelatihan keterampilan usaha, monitoring dan evaluasi rutin, serta kolaborasi dengan lembaga profesional. Dalam Al-Quran disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan solusi yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat ini tidak hanya membantu secara sementara, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan jangka panjang. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.